Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberi anugerah kepada kita. Telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Baik berupa jabatan, baik berupa harta, pangkat, dan nikmat-nikmat kehidupan yang lain. Namun dari semua nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, yang paling baik adalah nikmat akhlak, anugerah akhlak, khulukin hasanin, akhlak yang baik. Semua nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita adalah baik. Tapi paling terbaik dari semua anugerah Allah itu adalah akhlak, khulukin hasanin, akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Oleh karena itu, marilah kita kedepankan akhlak ini. Kedepankan akhlakul karimah. Akhlak yang baik bihulukin hasanin. Karena akhir-akhir ini fenomena akhlak ini mengalami degradasi dalam kehidupan. Akhlak yang baik makin hari mengalami penurunan, apalagi sebagian di kalangan generasi muda kita yang diharapkan ke depan menjadi generasi yang akan memperbaiki kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, banyak dilanda akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Padahal kita sudah tahu bersama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tugas utamanya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa risalah Islam. Tugas pokoknya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Demikian sabda Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku diutus dalam rangka memperbaiki, membangun, merekonstruksi akhlakul karimah. Artinya akhlak sudah mengalami degradasi sejak diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fenomenanya sekarang kita lihat, sebagian di kalangan generasi muda kita banyak terjebak dalam hal-hal yang tidak selayaknya terjadi pada mereka sebagai generasi pemegang tongkat estafeta kepemimpinan ke depan. Dalam berbagai media sosial biasa kita baca, terjadinya kenakalan-kenakalan
remaja sudah mengarah kepada kriminal, yang banyak terlibat dalam geng-geng motor yang banyak merugikan dan mengganggu masyarakat adalah generasi-generasi muda kita yang merupakan masih berusia dini, masih berusia pendidikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dasarnya mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad diutus oleh Allah, karena Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia memiliki akhlak yang agung, yang sempurna. Sehingga Rasulullah SAW bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak diutus kecuali untuk menjadi rahmat. Kenapa dia bisa menjadi rahmat? Karena dia memiliki akhlak yang mulia. Dan kesuksesan dakwah Rasulullah SAW banyak ditentukan adalah karena akhlaknya yang mulia, yang karim. Dalam kehidupan beliau selalu mengedepankan akhlak dalam berdakwah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Usama bin Syarif, bahwa sebaik-baik anugerah yang dimiliki seseorang adalah akhlak, dan sejelek-jelek yang dimiliki oleh seseorang adalah hati yang busuk, hati yang jelek, yang dibungkus luarnya baik. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia yang paling utama adalah akhlak. Oleh karena itu, marilah kita kedepankan akhlak ini. Marilah kita miliki akhlakul karimah. Marilah kita miliki akhlak yang baik dalam seluruh aktivitas kita. Akhlak dalam berbicara, akhlak dalam bergaul, akhlak dalam berjual beli, dan akhlak dalam aktivitas yang lain. Karena kapan akhlak tidak dikedepankan, maka akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dalam kepemimpinan kalau tidak dikedepankan akhlak, maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan. Dalam jual beli kalau tidak dikedepankan akhlak, maka akan timbul penipuan, manipulasi, akan muncul ketidakjujuran dan melaksanakan aktivitas atau kegiatan kita dalam jual beli dan dalam melaksanakan proyek-proyek kalau tidak dikedepankan akhlak, maka akan terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai bisteknya, yang tidak sesuai aturan.
dalam masalah hukum, kalau tidak dikedepankan akhlak, maka akan timbul ketidakadilan dalam penetapan sebuah hukum. Dalam kehidupan bertetangga, kalau tidak dikedepankan akhlak, maka kita akan banyak melanggar hak-hak dalam bertetangga. Dalam kehidupan individu pun, kalau tidak mengedepankan akhlak, maka kita akan banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita dan akan melanggar hak-hak orang lain dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Allah, kalau kita tidak kedepankan akhlak, maka kita akan banyak meninggalkan dan melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin tuntunan Allah akan menjadi tontonan saja di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa dari semua anugerah Allah yang dimiliki seseorang, yang paling penting, yang paling bernilai adalah akhlak. Karena kalau akhlak ini rusak, maka rusaklah seluruh aktivitas kita. Bukan rahmat yang datang, tetapi malah malapetaka. Bagi nelayan, kalau tidak ada akhlaknya, maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak alam. Sehingga akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita miliki akhlakul karimah. Karena dalam semua nikmat Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kata Rasulullah, yang paling bernilai adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Jangan hanya luarnya kelihatan baik, tetapi hati yang busuk. Itu hal yang tidak baik. Dan itulah kata Rasulullah, seburuk-buruk harta yang kita miliki. Sekali lagi, kesimpulannya bahwa dalam pandangan Rasulullah SAW, akhlak hal yang mendasar dan utama untuk kita miliki dalam menjalani aktivitas vertikal kita maupun aktivitas horizontal kita. Dengan akhlak ini, insya Allah, kalau kita miliki, maka kita akan menjadi rahmat di mana saja kita berada. Akan selalu membuahkan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi orang. Dan dalam hadis Rasulullah yang lain, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Nah, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, tidak ada lain adalah dengan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang agung, akhlak yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.